Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahul Ulum, teman-teman. Oke, teman-teman, kita meneruskan video yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas tema tentang Isra Mi'raj ya, teman-teman. Kita sudah menuntaskan bagaimana kesimpulannya bahwasanya Isra Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya penting atau kiat-kiat kita untuk sholat dengan berkualitas, yaitu tentunya dengan ratil atau kita mempelajari terdahulu seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya, teman-teman, di tema kali ini masih bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Juhad. Kali ini kita membahas tema tentang apa, Ustadz? Nah, ini maskernya dicopot dulu nih. Tentang kiamat. Untuk tema kali ini tentang kiamat ya. Tentang kiamat yang mungkin pada umumnya teman-teman sudah tahu apa itu kiamat, tetapi kali ini kita akan membahas secara rinci dan secara metodis ya, Ustadz ya. Ya, jadi nanti kita akan membahas apa benar pengertian kiamat selama ini diartikan kehancuran. Akan kita bahas nanti apa benar kiamat itu berarti kehancuran. Iya, karena selama ini pada umumnya diartikan kiamat adalah suatu kehancuran atau kerusakan alam semesta atau bumi ya. Ya, itulah, maka nanti akan kita bahas secara tuntas dari sisi bahasa, dari sisi metodologi, dari sisi sistematika, teori ilmu yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi dengan ilmu tafsir yang pernah kita pelajari. Yang pastinya tentu berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang mungkin membahas tentang kiamat ini. Oke, langsung saja kita akan menyimak tausiah atau paparan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Juhad. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman kaum muslimin yang berbahagia, jumpa lagi dengan channel Miftahul Ulum dalam kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Kali ini akan kita bahas tentang kiamat. Sebagaimana kita ungkapkan kemarin bahwa hasil dari Isra Mi'raj itu kan ada 3 macam, yaitu tentang sholat, kiamat, dan hijrah ya. Jadi nanti hasil Isra Mi'raj itu ada 3 macam itu, tapi yang utama adalah sholat. Tapi juga nanti dalam hasil Isra Mi'raj itu akan diberitahukan apa itu kiamat ya, dan kapan. Nah, kapannya itu masih dirahasiakan ya. Jadi baik, sekarang akan kita bahas tentang kiamat. Nah, selama ini pengertian umum ya, pada umumnya umat Islam memahami kiamat itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya ya. Ini pengertian sekarang itu kiamat itu rusaknya, hancurnya alam semesta dunia ini, sehingga kesannya kiamat itu menakutkan ya. Apa benar, kenapa kok kiamat diartikan hancur ya? Padahal dari sisi bahasa secara harfiah kiamat kan dari koma yakumu kiamatan ya. Coba kita tulis kiamat ya. Kiamat itu ya, kalau dalam Al-Quran ada yang pakai kia, aslinya kiamat ya, kan dari koma ya, yakumu ya, kiamatan atau ya, kiaman atau kiamatan ya, kiaman ya, kiaman atau kiamatan. Nah, ini kiamatan. Koma artinya apa? Dia telah berdiri atau tegak atau telah terlaksana. Jadi koma itu salah satu artinya adalah tegak atau berdiri ya. Maka
Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Nah, yakumu sedang akan tegak. Kiamatan, penegakan, ya, atau tegak. Jadi secara harfiah menerjemahkan kiamat sebagai kehancuran itu sudah bertolak belakang. Ya. Nah, kenapa ada pemahaman bahwa kiamat itu hancurnya alam semesta, ya, sehingga seakan menakutkan. Nah, salah satu sumber kesalahpahaman tentang makna kiamat itu adalah salah satunya adalah dari terjemahan surat Al-Qari'ah. Coba kalau nanti kita membuka terjemahan yang ada sekarang, ya, termasuk yang dipakai di sekolah-sekolah, ya, umum, itu nanti dalam surat Al-Qari'ah itu, ya, langsung diterjemahkan Al-Qari'ah, hari kiamat gitu ya. Padahal Qari'ah atau Al-Qari'ah itu kan dari Qoro'a, ya. Jadi kalau kiamat dari koma yakumu, kiamatan, kalau Al-Qari'ah dari Qoro'a, ya. Qoro'a yaqra'u, ya. Ya. Menjadi Qari'ah. Quran qari'atan, qari'ah, ya. Jadi qari'ah. Qari'atan. Ya. Sehingga kiamat itu artinya tegak, ya, atau penegakan. Sedangkan qari'ah atau al-qari'ah artinya salah satunya adalah mengetok. Tadi al-qari'ah itu artinya pengotokan. Mengetuk, dari qara'a itu mengetuk. Salah satunya mengetuk dengan keras. Misalnya orang memukul bendi atau memukul kentongan atau mengetok meja dengan keras. Jadi al-qari'ah artinya mengetuk, pengetukan. Sementara kiamat artinya penegakan. Tapi kenapa sekarang langsung diartikan al-qari'ah hari kiamat, ya? Nah, ini maka al-qari'ah di sana sebuah terminologi al-qari'ah. Mal-qari'ah, apakah al-qari'ah itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan apakah kalian tahu apakah al-qari'ah itu? Ya. Maka nanti dalam ayat yang keempat dijelaskan al-qari'ah itu apa? Ya. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Apa itu al-qari'ah? Nanti akan dijelaskan dalam ayat yang keempat, ya. Yauma yakununa, ya. Yauma, ya. Yauma yakunu, ya. Yauma yakunun nasa, ya. Yauma yakunun nas. Apa yaum? Sekarang diartikan hari, ya. Nah, padahal yaum ini bisa juga nanti artinya adalah periode atau peredaran, ya. Jadi yaum ini bisa juga nanti periode atau peredaran, ya. Al-qari'ah adalah yauma, yaitu suatu peredaran apa? Yakununa, di mana keadaan manusia yauma yakunun nasa kalfarosi. Jadi dia ada kalfarosil mabsus, ya. Kalfarosil mabsus. Nah, ingat di sini ada kata-kata kal, ada tu tasbihnya. Kalfarosil mabsus. Ya, saya ulangi ya. Jadi al-qari'ah itu nanti ayat keempat ini menjelaskan bahwa al-qari'ah itu adalah suatu periode di mana keadaan manusia itu seperti kalfarosil mabsus, ya. Mabsus berarti apa? Mabsus itu? Mabsus itu nanti sama dengan aneh-aneh, ya. Mabsus, ya. Mabsus. Nah,
Maka di sini nanti manusia itu pada waktu Al-Qaryah itu seperti aneh-aneh, atau aneh-aneh itu apa ya, laron ya, seperti laron, aneh-aneh. Ingat di sini ada adatus tasbihnya, bagaikan, artinya bukan manusia menjadi laron, benar enggak, seperti. Dan yakunu ini adalah fi'il mudhari', bisa juga ini yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Jadi sifatnya mudhari' terus menerus, di mana satu periode manusia itu selalu atau akan atau dulu, bisa dulu juga ya, seperti laron aneh-aneh yang beterbangan, kalfarosil mabsus, beterbangan, wah saling ya, beterbangannya saling terbang ke sana ke sini, seperti bingung ya. Ini gambaran suatu kondisi sosial. Ingat dulu dalam teori ilmu bahwa salah satu bentuk bahasa itu adalah nanti bahasanya bahasa ungkapan. Ini bahasa majasi ya, atau metafora ya, metafora. Jadi manusia itu nanti diumpamakan seperti laron, nah, ya, dalam situasi Al-Qaryah itu, di mana laron itu nanti soal yang beterbangan. Jadi manusia, ingat laron itu kan munculnya kan biasanya setelah hujan, ya, siangnya hujan atau malamnya hujan, kemudian paginya baru ada laron. Dan sifat laron ini adalah nanti akan mencari cahaya yang terang, ya. Intinya ada setelah hujan itu ya, maka beterbangan mencari cahaya. Itu situasi kondisi Al-Qaryah seperti itu. Manusia seperti laron ya, yang saling beterbangan ke sana kemari untuk mencari cahaya ya. Yang kelima adalah ya, watakunul jibalu ya, watakunul jibalu. Sedangkan apa? Jibal watakunu ya, watakunul jibalu. Jibal apa? Watakunul jibalu ya. Ini juga ada kalnihni ya. Kalnihni ya. Berarti di sini juga ada kata adatus tabehnya, perumpamaannya kalnihnil manfus ya. Sehingga suatu periode yang seperti manusia seperti laron itu juga nanti watakunil jibalu, gunung-gunung itu adalah juga seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan ya. Watakunul jibalu kalngihnil manfus ya. Jadi mampus itu dari ini manfus ya. Ya. Ini gambaran Al-Qaryah itu nanti suatu periode, oke lah sekarang dikatakan suatu hari ya, suatu hari di mana nanti manusia itu bagaikan laron aneh-aneh yang kebingungan untuk mencari cahaya kan, dan gunung-gunung adalah bagaikan apa? Bulu ya, bahkan bulu yang berhamburan. Ingat, baik laron maupun jibal yang sekarang diartikan gunung itu juga metafor ya, suatu perumpamaan bahasa majasi untuk menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang tidak mau diatur dengan ajaran Allah, kalau toh dia atau mereka mempunyai kekuasaan yang tinggi seperti gunung, sehingga nanti jibal itu nanti bisa diumpamakan suatu penguasa, sesuatu penguasa yang melaksanakan ajaran selain ajaran Allah, tetapi dia mempunyai kekuasaan yang menggunung tinggi, sehingga nanti gambarnya seperti piramida ya, seperti piramida. Jibal itu kan seperti piramida. Nah, maka keadaan kehidupan sosial piramida ya, yang sudah menggunung, menjulang tinggi kekuasaannya, itu nanti akan berhamburan juga,
akan berhamburan seperti bulu-bulu. Nah, ini adalah sebenarnya menggambarkan akan datangnya suatu periode tegaknya dinul Islam. Nah, jadi kiamat itu malah justru artinya tegaknya dinul Islam. Nah, maka yaumul kiamah itu sama dengan yaumuddin. Maliki yaumiddin sama yaumuddin ya. Apa yaumiddin? Suatu periode ya, periode tegaknya dinul Islam. Tetapi nanti dalam surat Al-Fatihah ayat 4 kan yaumiddin juga diartikan hari kiamat. Maliki yaumiddin. Dia Allah itu yang menjadi raja, merajai besok pada hari kiamat. Jadi yaumiddin diartikan hari kiamat. Yaumil kiamah ya hari kiamat. Dengan pengertian yang salah. Jadi kehancuran alam semesta ini. Nah, padahal kalau kiamat itu maknanya adalah tegaknya satu sistem kehidupan yang baru, ya, maka sistem kehidupan yang lama yang tidak dengan ajaran Allah, sistem kehidupan yang mengatur kehidupan ini tidak dengan ajaran Allah, sekalipun sudah menggunung, sudah kuat, ya, maka itu nanti akan hancur dulu, sehingga kekuasaan yang menggunung itu akan hancur dulu, baru bisa nanti tegaknya ajaran Allah. Karena apa? Nggak bisa ajaran Allah itu hidup berdampingan dengan ajaran yang batil, ya. Jadi yang yaumul kiamah ini justru tegaknya ajaran Allah, malah kita harapkan itu, nah, segera kiamat, mengkiamatkan ya. Maka nanti istilahnya ada kiamat sughra dan kiamat kubro, ya. Jadi ingat bahwa kiamat itu adalah penegakan. Nanti ada dalam hadis maupun dalam ayat itu ada perintah supaya kita tuh mengkiamatkan malam. Mengkiamatkan berarti agar kita menegakkan ajaran Allah. Dan tegaknya ajaran Allah ini di dunia ini justru itu nanti namanya kiamat sughra, ya. Jadi tegaknya ajaran Allah di dunia ini itu kiamat sughra. Tetapi kalau tegaknya ajaran Allah di akhirat itu kiamat kubro. Kapan itu kiamat kubro? Itu adalah menjadi urusan Allah. Tapi tugas kita adalah mengkiamatkan. Dalam arti menegakkan ajaran Allah, baik dalam masing-masing pribadi kita masing-masing, maupun pada keluarga, masyarakat, dan kalau perlu negara. Ya, jadi yakumu kiamatan itu malah tegak. Tetapi kenapa? Ya memang untuk tegaknya ajaran Allah itu memang didahului dengan hancurnya kekuasaan yang menggunung, yang menindas. Jadi gunung ini adalah lambang kekuasaan yang cukup tinggi, ya, cukup megah, kuat, tetapi kekuasaan yang menindas terhadap rakyatnya. Nah, kekuasaan yang menggunung itulah digambarkan nanti kaljibal, seperti gunung. Ya, ingat, jadi ini bahasanya bahasa majasi, ya. Ya, nanti dalam surat yang lain, misalnya Al-Muzammil. Al-Muzammil itu surat yang ke-73 ya, ayat ke-14. Sana juga sebutkan yauma yakunun, ya, yauma tarjuhul ardu, ya. Yauma tarjuhul ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Dia yauma tarjuhu, suatu periode nanti, suatu hari di mana gunung, bumi dan gunung ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wakanatil jibalu, dan gunung-gunung itu hanya nanti seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Jadi khususnya menggunung itu nanti hanya tinggal puing-puing masuknya. Ingat, di sana ada ka, yaumatar jubul ardu wal jibalu wakanatil jibalu ka sibam mahila. Ini perumpamaan. Sehingga nanti kiamat ini adalah justru yang kita
harapkan. Tugas kita itu adalah mengkiamatkan, menegakkan dinul Islam. Di dunia ini tugas kita mengkiamatkan. Ya. Sehingga nanti kalau sudah tegak ajaran Allah itu, baik di tingkat keluarga, rumah tangga, masyarakat, syukur nanti negara, ya, seperti yang ditegakkan Nabi pada periode Madinah, menjadi Madinatul Munawwarah. Nah itulah, maka kita punya tugas mengkiamatkan, menegakkan. Ya. Adapun nanti kiamat kubra itu adalah urusan Allah, itu sebab tegaknya ajaran Allah besok pada hari kiamat setelah memang dunia ini hancur. Ya. Nah itu kiamat ya. Jadi kita nggak perlu takut dengan kiamat. Justru kita mengharapkan bagaimana supaya dinul Islam ini tegak dalam kehidupan di dunia ini. Ya, dari lingkup yang terkecil, mungkin kehidupan keluarga dulu kita tegakkan, masyarakat sekitar, ya gitu ya. Itu kiamat. Nah, oleh karena itu, ya saudara-saudara, memahami kiamat ini menjadi yaumul kiamah sama dengan yaumuddin, itu adalah tegaknya tatanan kehidupan yang baru. Di mana kalau suatu sistem, ya, sistem kehidupan yang baru akan tegak, biasanya digambarkan oleh Al-Quran dengan drama-drama yang mengerikan. Diumpamakan tadi seperti gunung meletus, ya, kemudian manusia seperti laron. Coba kalau kita analogikan kehidupan sekarang, ya, di mana kehidupan masyarakat, ya, sementara ada yang mengatakan, wah sekarang kacau balau, ya, banyak keributan, banyak, dan itu memang harus didahului oleh itu. Kalau mau tegaknya ajaran Allah, biasanya memang ya kekuasaan yang sudah menggunung akan hancur dulu, ya, sehingga nanti bahwa wakul ja'al hakku, ya, wa yahqul batil innal batila kana yauqa. Sehingga nanti kalau memang, katakan kalau memang sudah kebenaran itu sudah datang, ja'al haqqo, kehidupan yang objektif menurut ajaran Allah itu sudah datang, sudah mewujud, maka dengan sendirinya wa yahqul batil, maka kebatilan itu akan lenyap, ya, innal batila. Nah, maka sungguh yang kehidupan yang batil, ajaran batil itu ya kok pasti akan lenyap, ya. Tetapi ingat, untuk lenyapnya kehidupan ajaran batil itu, datangnya ajaran yang hak, ja'al haqqu, itu memang harus didahului dengan, ya, drama-drama kehidupan yang mengerikan seperti digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Qari'ah maupun surat Al-Muzammil ayat 14. Nah, itu teman-teman, jadi kita jangan salah pengertian lagi bahwa kiamat itu hancurnya alam semesta, hancurnya gunung-gunung. Itu bukan dalam pengertian bahasa yang gamblang, itu bahasa majasi, metafora, itu perumpamaan, ya, bukan gunungnya. Coba apa selama ini ada gunung yang meletus dimanapun belahan dunia ini, apa dengan meletusnya suatu gunung menyebabkan alam semesta rusak? Kan tidak. Itu kalau kita pahami secara fisik gunung. Tapi kalau gunung dalam arti ini adalah masalah kehidupan sosial budaya, sistem kehidupan, banyak itu nanti, ya. Seperti misalnya, ya, sistem kehidupan, ya, di Uni Soviet dengan komunismenya hancur. Maka nanti ajaran Allah bisa tegak kalau ajaran komunis sudah hancur. Misalnya nanti di Amerika, kalau misalnya nanti ajaran yang dianut oleh orang-orang kapitalis, ya, ikut nanti hancur, barulah nanti sistem ekonomi menurut Islam bisa tegak. Padahal di Amerika maupun di Indonesia itu sudah menggunakan kekuasaan seperti itu. Ajaran komunis betapa hebatnya pada waktu itu, nggak akan mengira kalau mau hancur. Nah, tetapi akhirnya kan hancur juga. Nah, itulah. Jadi saudara-saudara, kiamat itu justru harus kita usahakan, kita upayakan. Ayo kita mengkiamatkan masing-masing, ya, masing-masing kita mengkiamatkan dalam arti menegakkan, ya, berupaya menegakkan
ajaran Allah di lingkup kita yang paling kecil, kemudian nanti meluas. Dan itu tugas kita. Jadi justru harus kita upayakan. Ya, datangnya hari kiamat. Nah, itu saudara-saudara tentang kiamat, ya. Kemudian nanti yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam ayat-ayat banyak sekali nanti yang membicarakan masalah di sampai hancurnya gunung-gunung, laut juga akan kering dan sebagainya. Itu semuanya itu dengan bahasa metafora, ya. Jadi bukan bahasa gamblang, itu bahasa ungkapan. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman kiamat yang seperti itu, maka kita tidak lagi takut terhadap datangnya hari kiamat atau yaumul kiamat. Justru yang kita harapkan kiamat segera. Dalam arti tegaknya ajaran Allah itu segera dapat terwujud. Dan itu adalah tergantung kita, ya. Tergantung kita orang-orang yang mengaku beriman, ya, atau orang yang mengaku Islam. Nah, saya kira demikian, saudara, ya, sekilas tentang hari kiamat. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, walaupun kelihatannya kontroversi, tapi memang ini yang dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Jadi Al-Qari'ah itu Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat selanjutnya. Mungkin demikian untuk bahasan yaumul kiamah atau hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.